Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bagian 15. Yang terbaik tidak cepat datang, melainkan datang di waktu yang tepat. Aku hanyalah wanita biasa yang memiliki banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna. Namun kala itu, Allah memberikanku sebuah jawaban atas doa-doa yang selalu kupanjatkan. Aku bertemu dengannya kembali untuk sekian kalinya. Setelah lama tidak berjumpa, karena seingatku, terakhir bertemu dengannya di persimpangan jalan. Kini aku melihatnya kembali tengah melantunkan ayat suci Al-Quran. Suaranya yang begitu indah menuntunku ke arahnya, hingga aku menyadari satu hal yang selama ini tak pernah terbayang di benakku. Hati ini selalu menuntunku kepadamu. Kamu adalah lelaki nan sempurna yang memiliki ilmu agama yang luas. Akhlakmu pun begitu sempurna. Lelaki yang selalu sabar menunggu sebuah jawaban. Maaf, selama ini aku salah dalam menilaimu. Kini aku menyadarinya. Imam dan takwamu yang membuat hati ini yakin akan dirimu. Semoga ini adalah jawaban untukku atas doa-doa yang selalu kupanjatkan. Batin Aliza. Aliza, sapanya. Seketika sapanya membuyarkan lamunanku. Ia berjalan menghampiriku dengan payung yang dikenakannya. Sedangkan aku terdiam mematung, memegang sepeda dengan hujan yang deras membasahi seluruh tubuhku. Saat itu, Aliza hendak pergi menaiki sepedanya. Tapi, Dava meminta waktunya sebentar untuk membicarakan sesuatu dengan jarak yang cukup jauh. Ada satu kisah cinta yang cukup menarik. Ketika Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Cinta dalam diam. Bahkan setan pun gak tahu soal perasaan mereka. Dari situ aku belajar banyak hal. Ucap Dava. Mendoakanmu dalam diam telah melatihku untuk mencintai dengan tulus. Ikhlas tanpa tapi. Lanjutnya. Kalau niatmu masih serius terhadapku, datanglah ke rumah, temui kedua orang tuaku. Ucap Aliza. Padahal aku baru mau meminta izin, tapi kamu menyuruhku langsung datang ke sana. Insya Allah, secepatnya aku datang kembali. Ucap Dava. Assalamualaikum. Ucap Aliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Dava. Aliza menahan senyumnya. Ia pun pergi dari hadapannya dengan terburu-buru. Dava sangat senang karena diberikan izin langsung olehnya. Mungkinkah kali ini lamarannya tidak akan ditolak? Aliza sampai di rumahnya. Ayahnya keluar melihatnya basah kuyup. Setelah menyimpan sepeda, Aliza berjalan menghampiri ayahnya. Astagfirullah, kamu kenapa bisa basah kuyup seperti ini? Ucap ayahnya. Aliza tadi ingin meneduh, tapi sepertinya hujan tak lama reda. Makanya Aliza terus melanjutkan perjalanan. Ucap Liza yang kedinginan. Cepat basuh badanmu dengan air hangat, lalu ganti pakaianmu. Ucap ayahnya. Baik ayah. Ucap Liza. Ia pun masuk ke dalam kamarnya, membersihkan semua badannya.
Setelah itu, membuat air hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Alisa duduk di sofa bersama yang lain. "Aliza, kamu sudah tahu kalau Afan kecelakaan?" ucap ayahnya. "Innalillahi, kecelakaan di mana ya?" ucap Liza panik. "Mobil yang digunakan bermasalah. Jadi tidak bisa dipakai untuk mengerem. Sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit di Jakarta," ucap ayahnya. "Kondisinya bagaimana?" ucap Liza. "Alhamdulillah, sudah melewati masa koma. Sekarang sudah dalam perawatan," ucap ayahnya. "Ayah jadi merasa bersalah karena bersikap kasar waktu itu kepadanya," lanjutnya. "Ayah, tadi Liza bertemu Dava. Lalu Liza menyuruhnya untuk datang kalau niatnya masih sama," ucap Liza. "Lalu dia berkata apa?" ucap ayahnya. "Secepatnya dia akan datang. Katanya seperti itu," ucap Liza. "Kalau dia datang kembali, apa kamu sudah memantapkan hati kamu untuk bersamanya? Jangan mempermainkan perasaannya, nak," ucap ayahnya. "Insya Allah," ucap Liza. Di tempat lain, Dava yang sudah menerima kabar dari Afan sangat terkejut. Tapi, Dava tidak bisa pergi menengoknya, karena tiket kereta sudah habis, tidak ada yang tersisa. "Dava, lalu bagaimana dengan Afan?" ucap mamanya. "Sudah melewati masa komanya, sekarang sedang dalam perawatan," ucap Dava. "Syukurlah kalau begitu," ucap mamanya. Dava tadi bertemu dengan Liza. Dia memberikan izin kepada Dava untuk menemui orang tuanya kembali. Padahal Dava mau bertanya saat itu, ucap Dava. "Alhamdulillah, kalau begitu kamu harus secepatnya menemui orang tuanya," ucap mamanya. "Kalau begitu, bagaimana kalau besok?" ucap ayahnya. "Lebih cepat, lebih baik," ucap kakeknya. "Insya Allah, Dava secepatnya akan menemuinya kembali," ucap Dava. "Kenapa tidak besok saja?" ucap ayahnya. Dava hanya ingin semuanya lancar dan tidak ingin membuatnya merasa tertekan. Dava ingin memberikannya sedikit waktu untuk bertanya kepada hatinya, ucap Dava. "Bukannya Liza sudah memberikan izin?" ucap mamanya. "Iya, Mah. Tapi ini sudah menjadi keputusan Dava, karena Dava tidak ingin kecewa untuk yang kedua kalinya," ucap Dava. 1 bulan sudah berlalu. Semenjak hari itu, Aliza tidak mendengar kabarnya lagi. Aliza sedikit khawatir karena sudah 1 bulan menunggunya. Tapi Dava tak kunjung datang menemui orang tuanya. "Apa dia berubah pikiran?" ucap Liza. "Tunggu saja, mungkin dia sedang mempersiapkan diri," ucap mamanya. "Baiklah, Liza akan sabar menunggunya," ucap Liza. Teleponnya berbunyi dari nomor yang tidak ia kenali. "Assalamualaikum, maaf, ini siapa?" "Waalaikumsalam, izin bertanya, apakah pintu rumahmu masih terbuka untuk aku datangi?" "Dava? Ini suara Dava kan? Ya Allah, dia mau datang ke rumah," ucapnya dalam hati. "Halo? Masih? Datang saja." "Malam ini insya Allah aku datang bersama keluargaku seperti janjiku. Maaf sudah membuatmu menunggu terlalu lama." "Aku tunggu kedatanganmu, karena sesungguhnya lelaki sejati ialah yang menepati janjinya." Aku tutup teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa senangnya Liza ketika mengetahui bahwa itu Dava. Senyumnya terukir begitu jelas. Ia pun memberitahu kabar ini kepada keluarga. "Jadi, dia mau datang malam ini?" ucap neneknya. "Iya, Nek, alhamdulillah,"
Ucap Liza. Kalau begitu, kita harus menyiapkan hidangan untuk nanti malam. Ucap ayahnya. Mama sudah buatkan makanan untuk nanti malam, lumayan banyak. Palingan nanti beli cemilan kue. Ucap mamanya. Kamu sudah siap dilamar lagi olehnya? Ucap ayahnya. Insya Allah, semoga ini pilihan yang telah Allah siapkan untuk Liza. Ucap Liza. Bersiaplah, jangan sampai membuatnya menunggu lagi. Ucap ayahnya. Alhamdulillah, putri mama sudah dewasa. Sebentar lagi akan menemukan pasangan hidupnya. Ucap mamanya meneteskan air matanya. Liza akan sering kesini meskipun sudah menikah nanti. Ucap Liza. Liza, cucu nenek yang paling cantik. Sini nenek peluk. Ucap neneknya menangis. Aliza pun duduk di samping neneknya. Ia memeluk neneknya sangat erat dengan air mata yang keluar. Tak kuasa menahan suasana haru di sana. Aliza menangis terseduh-seduh. Padahal proses lamaran belum berlangsung. Di tempat lain, Dava sudah membicarakan semuanya kepada keluarganya. Dia pun bilang akan melanjutkan niatnya untuk melamarnya kembali. Ia memohon doa restu dari kedua orang tuanya, serta kakeknya. Kakeknya pun sekarang akan mendampinginya. Semoga lamaran kali ini diterima oleh pihak wanita. Ucap kakeknya. Ayah doakan semuanya lancar. Ucap ayahnya. Mamanya hanya memeluk tanpa berkata apapun. Ia kehabisan kata-kata, hanya air mata bahagia yang menetes. Dava mengelus pundak mamanya agar berhenti menangis. Bersambung.